RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Ibu Yasinta, salam sehat. Selamat pagi juga adik Wiwi, salam sehat buat kita semua. Baik, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, sehat, dan mudah-mudahan para pendengar RRI juga dalam keadaan sehat pagi hari ini. Baik, nah ini terkait dengan BPBD ini menyalurkan bantuan material untuk keluarga terdampak badai Seroja di ND. Sebelumnya bisa diinformasikan, ada berapa kepala keluarga di ND yang terdampak badai Seroja dan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah ini? Ya, baik adik Femi, terkait bantuan perbaikan rumah akibat badai siklon Seroja yang terjadi di tahun 2021. Dan kita di Kabupaten ND mendapatkan termasuk salah satu kabupaten ya dari 16 kabupaten kota di Provinsi NTT yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah untuk masyarakat terdampak itu sebanyak 110 rumah ya pada awalnya. Dan pemerintah Kabupaten ND melalui BPBD melakukan validasi atau verifikasi dan uji publik di lapangan sesuai by name by address yang kemudian tertuang di dalam keputusan Bupati nomor 20 tahun tanggal 24 Januari tahun 2022. Hasil validasi tersebut terdapatlah 105 penerima bantuan perbaikan rumah akibat stimulan Seroja. Demikian. Oke, jadi awalnya 110 tetapi kemudian berdasarkan validasi di lapangan, pengecekan ternyata hanya 105 yang memenuhi syarat. Seperti itu Bu Yasinta? Iya, 105 yang memenuhi syarat. Sedangkan mungkin saya bisa menjelaskan 5-nya itu satu penerima telah mendapatkan bantuan dana desa untuk perbaikan rumah sehingga tidak boleh dobel. Yang satunya penerima telah meninggal dunia karena ini by name by address, jadi tidak bisa di demikian. Terus ya yang 3 rumah lainnya itu penerimanya tidak bersedia menerima ya dengan menerima bantuan yang diberikan. Itu dengan alasan yang disampaikan sehingga dari 5 penerima itu kita buatkan berita acara untuk dilaporkan ke pihak BNPB. Oke, berarti 5 rumah ini yang awalnya mendapatkan jatah untuk perbaikan rumah, bantuan ini akan diserahkan kembali ke BNPB seperti itu nih Bu Yasinta ya? Benar sekali. Oke, nah dari 105 rumah ini bagaimana dengan kategorinya, rusak sedang, parah dan ringannya? Ya, untuk kategori tingkat kerusakan itu memang telah ada petunjuk dari BNPB. Jadi ada yang dikategorikan rusak ringan dengan nilai bantuannya 10 juta. Kemudian rusak sedang dengan nilai bantuan 25 juta dan rusak berat dengan bantuan nilai bantuannya 50 juta. Oke. Dan ini mulai kapan nih? Sejak kapan bantuan ini mulai di-dropping, mulai diberikan kepada masyarakat yang terdampak dan sampai kapan kategori itu ataupun targetnya ini Bu Yasinta? Ya. Baik. Jadi dari kategori yang disebutkan itu dari 105 rumah itu bisa kita rincikan ada rusak ringan 93 penerima, rusak sedang 9 penerima dan rusak berat 3 penerima. Nah, pentransferan ya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya, pentransferan dari BNPB itu sudah di tanggal 31 Desember 2021 melalui BRI Cabang ND ke rekening giro BPBD dan setelah validasi yang saya sampaikan tadi dilakukan penyaluran perbaikan biaya perbaikan rumah ke rekening masing-masing penerima. Itu telah dilaksanakan di tanggal 31 Maret yang lalu. Demikian. Baik, jadi memang bantuan berupa uang tunai ini langsung diserahkan ke rekening masing-masing penerima nih Bu Yasinta ya?
Iya, benar, Oke. langsung ke rekening masing-masing penerima. Baik. Nah, saat ini juga yang kami dapatkan informasi bahwa ada pendropingan material nih bagi rumah-rumah yang terdampak. Nah, ini seperti apa? Sedangkan mereka juga sudah menerima uang tunainya. Iya, eh, mekanisme penyaluran bantuan tersebut memang sudah ada di dalam Juknis yang kita buat, kita konsultasikan dengan pihak BNPB dan itu berlaku di seluruh wilayah provinsi NTT. Jadi penyaluran biaya perbaikan ke rekening penerima itu yang dilaksanakan tanggal 31 Maret itu melalui Bank BRI. Jadi dananya sudah masuk ke rekening masing-masing penerima sesuai dengan kategori. Kemudian pihak kami selaku pihak BPBD itu memfasilitasi dalam hal ini melalui bidang yang melalui PPK dan bendahara serta ada tim pendamping teknis maupun tim pendamping masyarakat itu melalui camat, kepala desa, lurah, koramil, polsek setempat, yaitu kami melakukan rapat persiapan untuk melakukan fasilitasi, ya, fasilitasi untuk nota pesanan terhadap bahan material bangunan antara penerima dan penyedia, ya, sehingga benar-benar dana yang masuk ke rekening penerima itu benar-benar benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan rencana anggaran biaya yang memang dibutuhkan benar-benar oleh penerima dalam memperbaiki rumahnya sesuai dengan kategori. Oke. Jadi meskipun uangnya masuk ke rekening penerima, tapi BPBD dan pihak terkait itu tetap mengkawal nih ya pembangunan rumahnya, seperti itu Bu Yasinta. Iya, benar. Oke. BPBD mempunyai tanggung jawab untuk mengawal sehingga memang benar-benar uang yang disalurkan itu atau dana yang disalurkan ke rekening penerima benar-benar untuk kebutuhan masyarakat untuk perbaikan rumahnya, ya, sesuai dengan hasil permintaan dari masyarakat, misalnya kondisi rusak ringan, apa-apa yang mereka minta, itu sesuai dengan nilai uangnya. Oke. Nah, sejauh ini Bu Yasinta, sampai mana nih pengawalan yang dilakukan oleh BPBD kemudian pembangunan rumah bagi 105 kepala keluarga yang terdampak badai Seroja? Iya, sampai sejauh ini kita sudah melakukan pengawasan penyaluran atau pendropingan. Jadi kami pihak BPBD itu selaku memfasilitasi, ya. Jadi pihak penerima dan penyedia dalam hal ini toko bangunan yang kita memfasilitasi untuk mereka tidak hanya menyiapkan menyiapkan material, ya, tapi mereka juga harus mengantarnya sampai ke penerima. Jadi sehingga benar-benar langsung diterima oleh penerimanya masing-masing. Nah, untuk saat ini kita sudah melakukan pengawasan untuk pendropingan bahan bangunan ke penerima itu sudah dimulai dari minggu lalu pada hari Selasa tanggal 19 April itu dimulai dengan Kecamatan Pulau Ende. Itu sudah selesai. Terus dilanjutkan hari Rabu tanggal 20 April itu di Kecamatan Lepembusuke, Lisoke dan Dona Timur. Dilanjutkan hari Kamis di Kecamatan Leo Timur. Selanjutnya pada hari Jumat 22 April di Kecamatan Maukaro dan Maurole. Dan Sabtu 23 April yang lalu di Kecamatan Wolojita dan Senin kemarin 25 April itu di Kecamatan Dalam Kota Ende Utara, Ende Selatan dan Ende Tengah. Oke. Nah, ini beberapa kecamatan sudah disalurkan ya materialnya. Apakah masih ada daerah lain atau kecamatan lainnya yang masih menunggu untuk pendropingan material ini? Atau daerah mana saja nih Bu Yasinta di kabupaten ini yang terdampak badai Seroja? Oh iya, untuk lokasi yang terdampak badai Seroja di tahun 2021 itu hasil usulan kami dan ketika sudah diverifikasi oleh BNPB itu kita tersebar di 10 kecamatan.
14 desa dan 7 kelurahan. Ya, kecamatan itu Pulau Ende itu 4 desa, Maurole 1 desa, Maukaro 1 desa, Lio Timur 2 desa, Lepembusu Kelisoke 2 desa, Kecamatan Wolojita 3 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Ende Tengah 1 kelurahan, Dona Timur 1 desa, Ende Utara 2 kelurahan, dan Ende Selatan 3 kelurahan. Oke. Nah, untuk kelurahan lainnya ataupun kecamatan lainnya nih Bu Yasinta yang belum di dropping materialnya bantuannya ini kira-kira kapan target penyelesaiannya? Oh iya. Baik, untuk pendropingan ini secara umum sudah selesai. Yang belum mungkin di hari ini atau besok itu di Kecamatan Wolojita, karena di sana minggu yang lalu baru ada pesta adat, sehingga memang tidak boleh melakukan aktivitas. Nah, itu di Kelurahan Wolojita dan juga di Sanggela yang mungkin hari ini atau besok untuk pendropingan. Oke. Demikian. Baik. Apakah ada halangannya nih Bu Yasinta selama pendropingan di beberapa kecamatan yang sudah dilakukan? Ya, untuk halangan dalam pendropingan ini kendalanya mungkin dari sisi topografi ya, medan yang memang agak sulit dan jauh. Tapi untuk para penerima sejauh ini materialnya ada kesepakatan dengan para kepala desa dan lurah ketika rapat persiapan untuk penyaluran, sehingga itu di drop di kantor desa atau langsung ke penerima jika lokasinya dekat. Demikian. Jadi tidak ada hambatan yang berarti Bu Yasinta ya, hanya karena memang topografi alamnya ini yang memang kita tidak bisa cegah ya, tidak bisa kita tidak bisa kita hindari. Iya, demikian. Baik, terima kasih Bu Yasinta untuk informasinya pagi hari ini. Semoga lancar jaya semuanya, dan tentunya para penerima manfaat bantuan pemerintah Bade Seroja ini juga bisa menikmati rumah yang baru yang lebih layak, rumah layak huni, dan tentunya ini berguna bagi para penerima manfaat. Terima kasih Bu Yasinta, selamat pagi, salam sehat selalu. Oke, baik Ibu Femi, selamat pagi, salam sehat selalu.